akal yang sehat, insya Allah kita itu akan menjadi tenang. Walidha ruwiya fi masru'iyati shaum anna Allah ta'ala khalaqal aqlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala masru'is shaum, disyariatkannya berpuasa di bulan Ramadan. Ceritanya ada ceritanya, tapi cerita ini adalah cerita yang wajib dipercaya karena ini merupakan satu hadis, riwayat hadis. Kalau tak percaya dengan hadis, artinya keimanannya itu perlu dipertanyakan, perlu diperbaiki. Faqala fa'akbal. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan akal, kemudian Allah berkata, "Hui akal, menghadaplah engkau kepadaku." Fa'akbal. Kemudian akal itu pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejujur harus akal baik, disuruh menghadap bujur. Summa qala adbir fa'adbar. Kau belakangilah aku wahai akal, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'adbar. Kemudian akal itu pun membelakangi Tuhan. Artinya apa yang diperintahkan Allah yang dilakukannya. Ketika diperintahkan berpuasa, yang berpuasa. Diperintahkan melaksanakan syarat dan sahnya puasa, dilaksanakan. Summa qala man anta. Siapa engkau wahai akal? Maklum orang baru kan, ditanyakan oleh Allah, dites, diuji, siapa dirimu? Wa man ana, dan aku ini siapa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini uji coba. Jadi manusia itu tidak langsung besar. Orang tua pun dalilnya begitu. Merawat anak itu tidak mungkin langsung besar. Dari kecil dulu, kemudian dibesarkan. Dan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala terasa semuanya itu mudah. Kemudian wa man ana, siapa engkau dan siapa aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada akal. Qala al-aqlu anta rabbi. Al-aqlu, akal pun berkata, engkau adalah Tuhanku ya Allah. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Tepat jawabannya. Kalau enggak, selap diri, masukkan ke dalam neraka jahanam. Kalau nafsu itu lain lagi Pak, degil. Nafsu ini degil Pak. Qala al-aqlu anta rabbi wa ana abduka ad-dha'if. Kemudian akal pun berkata, engkau adalah Tuhanku ya Allah. Allahu Rabbi, engkau adalah Tuhanku, wa ana abduka, dan aku ini adalah hambamu. Artinya aku ini diciptakan ada itu karenamu. Dhaif, yaitu hamba yang dhaif, mengakui akal itu atas ketidakmampuannya, itu mengakui akal itu ad-dhaif, yang tak mampu. Artinya tak bisa memastikan bahwa dia itu bahagia, karena kebahagiaan itu karena rahmat Allah. Tak berani dia menentukan gaji saya 1 bulan ini 2 juta. Tak tahu-tahunya dipotong ini, potong itu, potong ini, potong itu. Jadilah 1,9 juta. Artinya meskipun menurut dia itu pasti mendapatkan 2 juta, tetap diwakilkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap berwakil dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dia itu tidak merasa dirinya sombong. Ketika dia itu sabar, tetap dia berwakil kepada Allah. Berikan saya kesabaran yang lebih ya Allah. Sudah jelas-jelas dia itu sabar, tapi tetap diwakilkan kepada Allah. Sudah jelas-jelas saldonya itu bertambah 100 juta dalam setiap jamnya, tapi dia tetap berwakil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah akal dhaif. Dia mengakui ketidakmampuan dan kekurangannya, diakui akal oleh akal tersebut. Faqala Allah ta'ala, ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azzu minka. Wahai akal, tak ada yang lebih mulia daripada engkau yang aku ciptakan ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi
cap jempol oleh Allah akal itu Pak. Mantap ini. Bagus kau itu. Kau mengakui bahwa aku ini adalah Tuhan. Kau akui bahwa kau adalah hamba aku yang dhaif. Kau akui bahwa engkau tak mempunyai kuasa apapun. Meskipun kita itu hebat, terkenal, kaya, segala macam, mempunyai pengaruh besar, tapi di dalam hatinya itu tetap hina di hadapan Allah. Ya Allah, aku ini karena menghina. Disiarkan hendak dengan orang karena dia malu, kode etik lah Pak. Masa depan orang mau bersiaran, ya Allah saya ini hina. Itu cukup di dalam hati menghinakan diri kepada Allah. Artinya meskipun kita berhasil itu karena campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dapatlah pujian akal itu pujian dari Allah. Aku tak ada yang aku ciptakan itu tidak ada yang lebih mulia daripada engkau, kata Allah kepada akal tersebut. Naik daun akal waktu itu karena dia dipuji oleh Allah. A'azzu tidak ada. Ma khalaqtu khalqan, aku tak menjadikan makhluk yang lebih mulia daripada dirimu. Makanya manusia itu walaqad karramna bani Adam, yaitu mempunyai titel bahwa manusia itu keturunan anak Adam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini asal usulnya. Karena dia itu mempunyai akal, yang akal itu baik menurut. Kalau ada orang yang tidak menurut, lalu bagaimana yang tidak menurut? Artinya tidak tunduk dengan hukum-hukumnya Allah, berarti dia itu statusnya gila. Tidak berakal, dia tidak tahu, tidak mau tahu, dan tidak mengakui bahwa Allah itu Tuhannya. Dia tidak mau tahu, tak mau mengakui bahwa bumi ini diciptakan oleh Allah untuk umat manusia. Itu bukan manusia, tapi binatang. Ceritanya menurut syariat, bukan menurut saya. Kalau saya yang begitu banyak yang komentar, sombong, segala macam. Makanya saya bawa kitab. Biar Bapak marah dengan kitab, silakan. Kalau masuk akal, mari kita masukkan akal. Artinya tidak ada kepercayaan di mata Islam bagi orang yang tak mengakui bahwa Allah itu Tuhan. Tapi manusia kan aneh, yang tidak mempunyai akal dibuatnya dijadikan pemimpin. Iya kan? Jadi yang salah itu siapa? Yang dinamakan orang yang berakal itu dikatakan siapa dia? Aku mempunyai Tuhan, Tuhanku Allah. Dan aku ini adalah hamba Allah. Itu adalah pengakuan akal. Dan orang yang berakal itu tetap mempunyai pendapat, komitmen yang seperti demikian. Ketika orang itu tidak mempunyai komitmen demikian, tak mengakui bahwa Allah itu Tuhannya, tak mengakui bahwa nikmat-nikmat yang diberikan setiap hari, setiap malam, oksigen, semua segala macam kesehatan itu tak diakui bahwa itu dari Allah, dialah itu orang gila. Jangan malu kita mengatakan itu, karena Allah yang berkata demikian, bukan kita. Ini bukan menurut. Saya akan bedakan Pak antara qaulul ulama dengan riwayat hadis dengan ayat-ayat, pasti saya akan bedakan. Tidak akan pukul ratu. Kalau ceramah itu biasanya pukul ratu, bahaya itu. Pemaya amal sekolah dzarratin syarriyah. Sekecil apapun itu tetap diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita bisa membedakan bahwa firman Allah itu memang firman Allah. Firman Allah di hadis qudsi pun hadis qudsi, yang riwayat hadis pun itu dikatakan riwayat hadis. Kalau ini adalah riwayat hadis. Artinya sudah diakui, sudah diuji coba. Senanglah cerita si akal itu. Summa khalaqallahu ta'ala nafsah. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala agak-agak membuat stres kan.
menciptakan nafsu, keinginan kita. Tidak ada yang melintang kalau kena nafsu ni, Pak, lurus terus pokoknya. Ingin apa, ingin itu. Nah, kalau akal kan, mana bisa kita pergi ke sana dalam waktu 1 jam. Kita ni baru jalan kaki, kan itu akal. Kalau awal nafsu nak langsung nyampai, langsung pergi ke Pontianak. Prosesnya tidak tahu lagi. Prosesnya tidak tahu. Summa khalaqallahu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan hawa nafsu, faqala laha bili. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nafsu tersebut, menghadaplah engkau kepadaku wahai nafsu. Falam tajib, summa qala laha man antah wa man ana. Jangankan menjawab, bolehnya tak mau, bayangkan nafsu itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurang ajar nafsu. Allah itu yang menciptakan hawa nafsu, kemudian Allah bertanya berkata kepada hawa nafsu tersebut, kepada nafsu akbili, menghadaplah engkau kepadaku pada tajib. Tidak ada, jangankan jawab, noleh ya, sombong sekali nafsu. Iya kan? Kalau nafsu kan memang gitu. Lihat orang itu dah jelas-jelas orang itu lebih mulia daripada kita. Jelas-jelas orang itu lebih berkuasa, lebih banyak hartanya, kekuasaannya, kekuatan, pangkatnya lebih tinggi. Tapi nafsu itu lain mah. Aku habis. Habis aku orang lain nih. Oh, anu enggak lebih hebat itu. Nangkanlah. Itulah yang dikatakan hawa nafsu. Jadi pandai-pandai kita mengendalikan hawa nafsu tersebut. Karena hawa nafsu itu ya ini asal usulnya disuruh menghadap kepada Allah, tapi dia tak menghadap, bolehnya tak mau. Man anta wa man ana. Faqala laha, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman berkata kepada hawa nafsu, siapa engkau dan siapa diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab nafsu? Faqalat ana wa anta. Kau lah, aku. Bayangkan, itu hawa nafsu. Jadi banyak rupa yang ada pada diri kita. Ada akal, ada nafsu. Nafsu pun dikasih tahu. Semuanya dikasih tahu oleh Allah asal usul seperti ini, agar kita itu bisa mawas diri, bisa merasakan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Ana wa anta, kata nafsu. Kau lah, aku lah. Di hadapan Tuhan dia seperti itu. Fa'azzabaha binari jahannam bi'atasanah. Kemudian Allah pun murka kepada nafsu. Kemudian nafsu pun dimasukkan ke dalam neraka jahannam selama 100 tahun. Jadi selama 100 tahun disiksanya hawa nafsu itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai rampung 100 tahun, fasa'alaha, kemudian Allah pun bertanya kembali kepada nafsu tersebut, fa'aqarra bi annaha al-abdu wa annaha rabbuh. Fa'ajabathu kal awwal summa ja'alaha fi naril ju'. Dijamu, dah disiksa, dimasukkan ke dalam neraka jahannam itu selama 100 tahun. Masih saja jawabannya itu seperti yang awal. Kau aku lah. Bayangkan apa? Kita ini tidak takut dengan hawa nafsu itu. Kalau masih tidak takut sekarang, mau kita takut lagi. Summa ja'ala nafsu, suruh marah, disuruhnya makan, keinginan semuanya, tidak ada kuasanya, tidak ada apanya dia. Melihat begitu mata melihat jeruk, langsung nafsu itu merasakan cukup. Begitu dimakan sebutik pun dah habis. Apa kata akal kan macam gini. Gitu. Jadi timbullah tidak tenang hati. Kehidupan dalam sehari semalam itu tidak akan tenang ketika kita tidak memahami apa yang ada pada diri kita, yaitu tentang nafsu, tentang akal tersebut. Kalau itu diakrabi, dibuat kawan, seakan-akan hadir di hadapan diri kita. Oh, kita pengen mencuri saja, kita akal tidak usah, seperti akal bagus.
setelah disiksa selama 100 tahun di dalam neraka Jahannam, kemudian ditanyakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa engkau wahai nafsu dan siapa aku? Engkaulah, akulah, kata nafsu. Karena jawabannya demikian, kemudian summa ja'alaha fi naril ju', kemudian dimasukkan lagi nafsu itu ke dalam neraka al-ju'. Neraka itu hanya lapar, Bapak. Tidak panas, tidak apa. Lapar ya, khusus lapar. Jadi nerakanya itu selama mi'atu sanatin, yaitu selama 100 tahun juga dimasukkan ke dalam neraka lapar. Kalau neraka Jahannam itu kan api segala macam apa semuanya. Nah, karena masih pula itu tidak baik, maka dimasukkan lagi ke neraka al-ju', neraka yang lapar. Selama 100 tahun fa'aqarrat bi annahal abdu wa annahar rabbuh. Setelah dimasukkan ke dalam neraka tujuh, yaitu dalam api yang penuh dengan lapar itu, tidak ada rasa kenyang. Kalau neraka Jahannam itu kenyang lapar. Tapi ini neraka tujuh, lapar terus dia. Hanya ini mah yang bisa menaklukkan hawa nafsu itu. Kemudian dia itu terbuka hati, terhidayahkan bi annahal abdu, bahwa nafsu itu adalah hambamu ya Allah, aku adalah hambamu, wa annahu rabbuh, dan engkau adalah Tuhanku. Kemudian mengakuilah nafsu itu setelah dimasukkan ke dalam neraka selama 200 tahun yang berbeda-beda nerakanya. 100 tahun neraka Jahannam, 100 tahun neraka narul ju'. Fa'aujaballahu ta'ala alaiha shaum bisababi dzalika. Oleh karena itulah kita itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa di bulan Ramadan, karena dengan lapar itulah nafsu itu bisa kita kalahkan. Jadi sekarang kita